Final Piala AFF U23 tahun 2025 makin panas, bro. Media Vietnam mulai keringat dingin ngelihat strategi liar tapi sah yang diterapkan Gerald Van den Berg buat timnas Indonesia U23. Gimana enggak, di semifinal lawan Thailand aja, Indonesia tampil penuh kejutan yang bikin lawan megap-megap tanpa sempat nyiapin counter. Laga pamungkas bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 29 Juli pukul 20 waktu Indonesia Barat. Media Vietnam, Bongda, terang-terangan bilang kalau taktik Van den Berg ini bisa bikin tim mereka nyungsep kayak motor kecomberan. Bahkan pemain mereka diminta siap-siap kalau tiba-tiba diserang dari arah yang nggak terduga, semacam combo ala Naruto tapi pakai bola. Kalau biasanya pelatih main aman, Van den Berg justru bikin langkah yang bikin geleng-geleng. Gelandang diganti back, tapi back malah dijadiin striker. Lah ini sepak bola apa Mobile Legends? Muhammad Ferrari yang biasanya jadi benteng pertahanan malah ditempatin di depan buat dampingin Jens Raven. Dan percaya atau enggak, itu bukan prank. Bongda sampai nyebut strategi ini sebagai pendekatan taktis berbahaya yang bisa bikin Vietnam gigit jari. Waduh, sampai segitunya, iya, langkah itu bikin Vietnam mulai mikir keras. Soalnya, strategi kayak gini bikin susah dibaca. Baru mau marking, pemain udah tukeran posisi kayak lagi main petak umpet. Bayangin, bro, lo jaga back, dia tiba-tiba nyerang. Lo jaga striker, dia jadi gelandang. Lah, ini sepak bola atau acara sulap. Taktik ini emang gokil, tapi juga menunjukkan bahwa Van den Berg paham banget kondisi tim. Dia tahu siapa yang bisa dimainin fleksibel, siapa yang bisa dikorbankan, dan siapa yang bisa bikin Vietnam ketar-ketir. Media Vietnam juga nggak cuma nyorotin formasi aneh. Mereka juga bilang permainan Indonesia itu sulit ditebak dan penuh kejutan. Cocok banget buat yang doyan drama. Gerakan liar, Van den Berg ini bikin tim lawan gagal adaptasi. Strategi berubah-ubah tiap menit, kayak sinyal HP di daerah pegunungan. Vietnam sekarang lagi puyeng nyari cara buat ngebongkar permainan Indonesia. Masalahnya, Indonesia mainnya dinamis banget, bro. Hari ini formasi 4-3-3, besok bisa jadi 2-5-3-1 sampai 1-2-0. Itu masih formasi atau kode wifi. Bongda bahkan curiga kalau ini semua udah direncanakan dari awal turnamen. Mereka bilang Indonesia punya misi balas dendam dan udah ngincar final sejak matchday pertama. Kalau biasanya pelatih butuh waktu lama adaptasi, Van den Berg langsung klik sama tim. Mereka seperti punya chemistry kayak teh dan gorengan. Kemenangan atas Thailand jadi bukti nyata bahwa strategi out of the box bisa jadi senjata ampuh. Bukan cuma menang, tapi juga ngasih peringatan buat Vietnam. Timnas Indonesia U23 kini diambang sejarah. Kalau menang, ini bakal jadi pembuktian bahwa pendekatan kreatif bisa ngalahin teori buku teks. Gue kasih pantun dulu biar semangat, jalan-jalan ke Tanah Abang. Beli kaos warna merah putih. Vietnam boleh sombong sekarang, tapi final nanti pasti abis. Semangat juga datang dari fans. Sosmed rame banget dukung Garuda Muda. Bahkan ada yang rela nonton bareng di warung kopi cuma buat teriak, GOLLLL, bareng warga. Mental pemain juga terlihat stabil. Mereka nggak panik meski main di kandang sendiri. Malah makin semangat kayak dapat es teh gratis di siang bolong. Vietnam emang bukan lawan sembarangan. Tapi dengan kreativitas dan keberanian pelatih, semua jadi mungkin. Ibaratnya, kita naik roller coaster taktik. Media Vietnam sampai bilang, kita harus siap buat kejutan apapun. Lah, kayak nunggu hadiah undian aja. Tapi Indonesia jangan sombong dulu. Tetap fokus, tetap kerja keras. Karena bola itu bundar, dan kadang mantulnya ke arah yang kita nggak kira. Ada juga motivasi dari Van den Berg buat para pemain, mainlah dengan hati, bukan hanya kaki. Bermimpilah, setinggi langit, tapi tetap lari sejauh mungkin. Indonesia punya Jens Raven yang haus gol, Hoki Caraka yang otaknya encer, dan Ferrari yang ternyata bisa jadi striker dadakan. Lengkap sudah, jangan lupakan peran penonton di GBK nanti. Sorakan dan Chen mereka bisa jadi energi tambahan buat para pemain. Buat warga plus 62, jangan lupa doa. Karena usaha tanpa doa itu kayak nasi goreng tanpa telur, kurang nendang. Kalau Indonesia bisa menang lawan Vietnam, ini bukan cuma kemenangan di atas kertas, tapi kemenangan atas batasan-batasan pola pikir lama. Mimpi itu gratis, bro. Tapi untuk jadi juara, lo harus kerja keras. Dan Garuda Muda udah buktiin itu sejak laga pertama. Final ini bukan sekadar laga. Ini panggung kehormatan buat nunjukin ke Asia Tenggara kalau Indonesia juga bisa jadi raja sepak bola muda. Kemenangan nanti bukan cuma untuk para pemain, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang udah lama haus prestasi. Ayo Garuda Muda, terbanglah setinggi-tingginya. Buktikan bahwa taktik unik bukan berarti ngawur, tapi justru senjata rahasia buat bikin lawan linglung. Dan terakhir,
Pantun penutup nih, ke warung beli ketoprak. Sambelnya banyak, pedesnya mantap. Ayo Indonesia, jangan takut beranjak. Saatnya kita jadi juara yang hebat.